Halo Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Astri Ovi dapat kembali menyapa Anda yang menyaksikan YouTube series dari Rumah Sakit IMC, Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Seperti biasa di setiap episodenya kita akan membahas topik yang menarik bersama Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Beliau adalah seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan, subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan juga Dr. Caroline merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter, berjumpa kembali, kita apa kabarnya? Baik, kali ini tema kita atau topik kita adalah bagaimana cara hamil pada adenomiosis. Sebelum kita bahas adenomiosisnya itu apa sih dok sebenarnya? Adenomiosis adalah tumor kandungan yang tumbuh di otot rahim. Bedanya dengan miom, dia berasal dari proses endometriosis kalau adenomiosis ini. Jadi adenomiosis itu persisnya adalah proses endometriosis yang tumbuh di otot rahim. Dia menyusup masuk blur dengan otot rahim sekitar sehingga tidak membentuk batas yang jelas dan tegas seperti miom. Karena itu pengangkatan hanya adenomiosis saja tidak akan pernah bisa bersih karena dia sudah blended, menyatu dengan otot rahim sendiri. Jadi kadang-kadang terapi definitif itu angkat rahim sebetulnya untuk adenomiosis. Oke. Tapi sebelum kita bahas ke situ dok, berarti hubungannya dengan endometriosis itu adenomiosis adalah bagian dari? Iya, betul. Jadi dia khusus untuk endometriosis yang tumbuh di otot rahim. Endometriosis itu kan sebetulnya bisa tumbuh di mana-mana. Endometriosis yang tumbuh di indung telur jadinya kista coklat atau kista endometriosis. Endometriosis yang tumbuh di rongga dalam perut berupa bercak-bercak namanya endometriosis stadium 1-2 atau endometriosis peritoneal. Endometriosis yang tumbuh di otot rahim baru namanya adenomiosis. Nah kalau untuk tanda dan gejala dari adenomiosis ini apa sih dok? Mens yang banyak dan mens yang sakit. Dua itu tanda utama adenomiosis. Iya. Dan biasanya juga sulit hamil. Banyaknya tuh sampai seperti apa ya dok ya? Lebih banyak dari mens yang normal. Jadi seperti pendarahan? Mens banyak itu iya seperti pendarahan. Jadi patokan mens banyak atau tidak, kan semua orang kan pasti pernah mengalami mens yang normal dong sebelumnya. Nah patokannya selalu dibandingkan dengan mens normal yang Anda sudah alami setiap hari. Tiba-tiba mensnya lebih banyak dari yang sebelumnya gitu. Itu udah termasuk kriteria mens banyak. Dan tingkat sakitnya itu sampai tingkat sakit yang seperti apa dok? Tingkat sakit bisa bervariasi. Ada juga kalau adenomiosisnya masih kecil, sakitnya itu sangat bearable. Minum obat anti nyeri yang sederhana aja sudah hilang. Ya, tapi adenomiosis ini selalu tumbuh dia, ya, seiring dengan aktifnya hormon-hormon kita. Suatu ketika ukurannya sudah cukup besar untuk menimbulkan rasa nyeri yang hebat dan perdarahan banyak. Tapi karena sakitnya itu hebat, terus ada pendarahan juga, ada kaitannya nggak sih adenomiosis sebenarnya dengan kanker mungkin dok? Bisa. Adenomiosis itu 30% kaitannya dengan kanker badan rahim. Kanker badan rahim? Kanker dari badan rahim itu sendiri. Ya, kanker rahim kalau orang awam bilangnya. Nah, kanker rahim ini adalah jenis kanker ginekologi yang tidak ada deteksi dininya. Ya. Jadi deteksi dini itu untuk kanker rahim pakai kuret, tapi kan pasien nggak ada yang mau dikuret setahun sekali gitu untuk deteksi dini kanker rahim, nggak ada. Ya, karena dia tidak terlihat atau tidak terdeteksi lewat USG transvaginal maupun lewat pap smear untuk kanker rahim ya. Jadi seperti itu. Misalnya kalau Anda sudah menopause, punya adenomiosis ya, menopause, memang sih adenomiosisnya harusnya dia stop, nggak growing lagi. Menghilang sih enggak, dia akan tetap ada di situ. Tapi pada periode menopause, jika Anda mengalami perdarahan lagi, ya, atau mens lagi sudah menopause, berapapun jumlah darahnya, dan punya adenomiosis, hati-hati sudah mengadakan perubahan ke arah kanker rahim. Biasanya dokter akan melakukan prosedur kuret tuh untuk melihat apakah sel-sel dinding dalam rahimnya sudah berubah atau tidak. Nah kalau adenomiosis itu harus selalu dioperasi nggak sih dok? Jadi begini, keputusan untuk operasi atau tidak tergantung dari keluhan pasien yang pertama. Ya, pasien keluhannya apa dulu nih? Mau hamil atau mau bebas dari rasa nyeri atau bebas perdarahan? Kondisi pasien gimana? Udah menikah, anak cukup, atau ada masalah infertilitas atau mau hamil? Itu juga akan menentukan adenomiosis ini harus diapakan.
Ya. Kemudian faktor-faktor lain seperti ukurannya, ukuran adenomiosis. Tentunya kalau dia sudah besar sekali ya, di atas 5 cm, mensnya juga udah banjir banyak dan nyeri, selalu dianjurkan untuk operasi angkat rahim, biasanya baru tuntas. Baru tuh kualitas hidup terjaga, bebas nyeri, bebas perdarahan setelah rahim diangkat. Ya. Nah, sebaliknya dengan pasien-pasien yang ingin hamil nanti, kita bahas nanti tuh. Tentunya kita nggak bisa angkat rahim dong kalau pasien mau hamil. Berapapun besarnya adenomiosis. Nah, nanti pembicaraan detailnya di pertanyaan berikut ya, Vicky ya. Oke, baik. Nah, pertanyaannya langsung ke ini nih, Dok. Kenapa bagaimana kalau misalnya pengidap penyakit adenomiosis tetap ingin hamil, Dok? Nah, kan dilemanya di situ. Nah, iya, sedangkan harus diangkat. Adenomiosis itu kesepakatan internasional, mau berobat ke Amerika atau Singapura sekalipun, mereka selalu menganjurkan angkat rahim baru tuntas. Jadi selama rahim dengan adenomiosis itu ada, Anda tidak akan terbebas dari problem mens banyak tadi, dan mens sakit itu akan terus-menerus ada. Ya, ada operasi yang hanya mereseksi sebagian dari adenomiosis tersebut ada. Operasi ini biasa kita lakukan untuk pasien yang ingin mempertahankan rahim untuk fungsi fertilitasnya. Ya, jadi hanya dikikis saja sebagian. Tentunya kita nggak bisa mengangkat semuanya, apalagi kalau sudah di atas 50% otot rahim sudah berubah menjadi sel-sel adenomiosis tersebut. Ya. Nah, setelah itu either operasi atau penekanan hormon biasanya untuk adenomiosis. Ya, operasi biasanya diutamakan untuk adenomiosis yang vokal. Vokal itu maksudnya dia terlihat batasnya lebih tegas lah, meskipun tidak sejelas miom ya. Itu masih bisa kita reseksi. Apalagi ukurannya tidak lebih dari 4 cm. Oke. Dan dia sudah mendesak dinding dalam rahim, itu harus kita lakukan reseksi adenomiosis sebelum promilnya berjalan. Tetapi kalau adenomiosis yang diffuse itu adalah adenomiosis yang tidak ada batasnya sama sekali. Bentuknya bizar, dia menyatu blended jadi satu dengan otot rahim. Nah, pada adenomiosis yang diffuse ini yang sulit ya, karena operasi reseksi adenomiosis sedetail apapun tetap akan meninggalkan cukup banyak adenomiosis yang ada di dalam rahim. Karena dia sudah blended, bisa dibayangkan ya, blended menyatu dengan otot rahim sekitar. Pada adenomiosis yang diffuse ini sebetulnya operasi yang ideal itu hanya angkat rahim. Ya, kecuali ya memang pasien-pasien yang belum hamil dan mau hamil. Biasanya kita tidak melakukan operasi, tapi kita tekan hormonnya. Sekitar 6 bulan kita tekan dengan harapan adenomiosisnya akan ciut tuh kecil sementara. Menunggu sampai promil bisa dilakukan. Jadi adenomiosisnya dikecilkan, promil harus dikejar tapi setelahnya. Ya, karena begitu hormon aktif kembali, dia akan jalan lagi, tumbuh lagi adenomiosisnya. Karena itu setelah seperti pasangan infertilitas punya adenomiosis, setelah operasi pun reseksi, ya pemulihan biasanya kita tekan hormon tuh sementara menunggu ya, supaya dia nggak growing lagi. Kita tekan hormon sekitar 3 bulan, setelah itu promil harus segera dikejar. Ya, biasanya alami juga nggak lama-lama, 2 bulan, bulan ketiga sudah naik inseminasi. Inseminasi 2 kali gagal sudah naik langsung bayi tabung. Karena sekali lagi tadi golden period itu hanya 6 bulan untuk pasien-pasien endometriosis yang ingin hamil setelah operasi dilakukan. Jadi kejar-kejaran sama waktu juga ya, Dok ya. Berkejaran dengan penyakitnya sebelum penyakit kambuh, kalau bisa udah hamil duluan. Ya, karena adenomiosis selalu tumbuh lagi begitu hormon aktif. Kalau tumbuh lagi ya kita masa operasi lagi. Iya juga ya, Dok. Dan kalaupun nanti program hamil gagal terus, misalnya bayi tabung 4 kali, 5 kali gagal terus, ujung-ujungnya sebetulnya adenomiosis itu memang harus angkat rahim jika ingin dihilangkan. Jadi selama masih punya rahim, itu masih bisa tumbuh gitu ya, Dok ya? Iya. Baik. Karena itu wadahnya ya dari si rahim itu sendiri. Baik, Dok. Nah, kalau misalnya tadi kan dokter sempat bilang dioperasi di sekitaran atau sebagian gitu ya. Setelah itu ditekan hormonnya, berarti masih bisa mungkin terapi dengan obat gitu, Dok? Iya, memang ada terapi obat-obatan untuk endometriosis atau adenomiosis itu ada. Ada. Iya, tidak perlu angkat rahim, terapi obat-obatan. Tapi sekali lagi terapi obat-obatan ini sifatnya hanya sementara. Karena mereka sebetulnya tidak menghilangkan si endometriosis atau adenomiosis ini. Hanya ditekan supaya pertumbuhannya tidak cepat. Tumbuh sih pasti tumbuh, tapi dengan rate yang lebih lambat. Ditekan sementara sampai organ reproduksi itu bisa dipakai untuk fungsi fertilitas selanjutnya.
Ya, seperti pada remaja-remaja yang punya adenomiosis atau endometriosis itu juga banyak akhir-akhir ini. Ya, itu juga penekanannya jadi jangka panjang tuh. Terapi hormonal untuk endometriosis itu ada. Ya, dokter ahli akan berikan biasanya penekanan jangka panjang tentunya dengan pemantauan ketat, ya. Menunggu sampai akhirnya dia bisa hamil dan melahirkan tentunya. Harapannya itu. Jadi selama periode itu perjalanan reproduksinya masih panjang, itu harus ditekan endometriosis. Oke, nah kalau jenis promil mungkin dok yang cocok untuk penderita adenomiosis itu apa dok? Biasanya kalau dari dokter. Promil yang cepat intinya. Promil yang cepat ya bergantung pada angka keberhasilannya. Di antara semua promil memang yang paling tinggi angka keberhasilannya setinggi-tingginya ya juga cuma 30-50% pada usia di bawah 35 tahun ya. Bayi tabung. Bayi tabung, ya, oke. Betul. Ya, tapi kalau nggak mau coba bayi tabung, pasiennya masih penasaran mau alami atau inseminasi ya boleh-boleh aja. Selama tidak lebih dari golden periodnya, yaitu 6 bulan setelah operasi dilakukan. Karena setelah itu kemungkinan untuk bisa promilnya harus operasi lagi gitu ya dok ya? Iya, kan dia akan tumbuh lagi. Begitu hormon aktif di atas 6 bulan dia akan tumbuh lagi. Oke, seperti itu ya. Lebih susah gitu. Angka keberhasilan juga makin kecil lagi kalau dia sudah growing lagi adenomiosisnya. Tapi dari selama dokter mungkin bertugas gitu ya, berapa banyak sih dok angka keberhasilan dari penderita adenomiosis untuk bisa hamil? Nah, untuk menjawab itu harus memperhatikan faktor-faktor lainnya tuh, Pi. Faktor lain itu yang paling penting adalah usia dan cadangan sel telur. Paling penting. Berapa dulu ya? Usia di atas 35 tahun itu angka keberhasilan udah jauh lebih kecil dibanding usia masih di bawah 35 tahun. Ya, kemudian ukuran adenomiosisnya juga menentukan dan seberapa dalam dia mendesak dinding dalam rahim itu juga menentukan angka keberhasilannya. Jadi banyak faktor yang harus diperhatikan, belum lagi kalau ngomong kualitas sperma suami itu juga menentukan angka keberhasilan kehamilan. Karena kalau ngomong kehamilan itu faktor suami istri harus dipertimbangkan dan masing-masing membawa faktor yang ya lebih dari 5 lah setidak-tidaknya yang harus diperhatikan. Karena itu tidak ada satupun kasus infertilitas yang sama persis, itu tidak ada. Ya, selama 20 tahun saya praktek fertility tidak ada satupun kasus yang sama persis gitu dua-duanya sehingga bisa dibandingkan secara persis, itu tidak ada. Karena faktor yang menentukan seorang hamil atau tidak itu banyak banget. Ya, kita beda 1-2 faktor, contohnya hormon aja beda masing-masing orang. Betul. Faktor genetik apalagi, masing-masing orang itu unik. Ya, jadi pesan saya untuk pasangan infertilitas yang sedang mencoba hamil di luar sana, jangan bandingkan kondisi Anda dengan yang lain. Kok dia bisa hamil sih dok? Kok dia merokok bisa hamil? Kok dia punya endometriosis bisa hamil cepat, nggak usah pakai promil? Ya bisa-bisa aja jawabannya. Badan kita ini kan bukan robot, bisa aja. Dalam dunia kedokteran segala hal itu bisa. Tapi angka keberhasilan sekali lagi bagaimana? Iya, itu dia yang harus diperhatikan ya, makanya harus konsultasi ke ahli fertilitas juga untuk mengetahui step-step yang harus dilakukan dari pasangan tersebut. Iya, supaya bisa tahu ya, bisa ngerti apa yang harus dipilih yang terbaik untuk pasangan. Nah, itu dia ya, makanya main-main mungkin ke Dokter Caroline ya di Rumah Sakit IMC buat ngobrol-ngobrol untuk para pasangan promil. Tapi mungkin sebagai penutup nih dok, kalau ada mungkin sobat IMC yang masih punya adenomiosis dan mau hamil, mungkin ada pesan-pesan dari dokter? Iya. Jadi pada penderita adenomiosis tapi ingin hamil, segeralah datang ke dokter ahli fertility ya, supaya dapat ditentukan langkah-langkah selanjutnya sebelum adenomiosisnya akan bertambah parah, tambah besar sehingga rahim harus diangkat dan semakin kecil lagi angka keberhasilan hamilnya. Jadi itu untuk pesan saya untuk para penderita adenomiosis yang ingin hamil. Baik, seperti itu ya Dokter Caroline. Ya. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Baik, semoga sudah cukup jelas penjelasannya. Kalau kurang jelas, mungkin bisa main-main ke Instagram ataupun YouTube-nya Dokter Caroline yang sudah muncul di layar. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan episode dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan di YouTube dari Rumah Sakit IMC. Terima kasih banyak sebelumnya sudah menonton episode kali ini dan sampai berjumpa di episode berikutnya.